Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Hari ini kita ketemu lagi dengan pertemuan ketiga pelajaran matematika, tepatnya sub materi pengurangan bilangan bulat negatif. Sebelum lebih jauh, mari kita lihat konsep perhitungannya sebagai berikut. Nah, konsep perhitungannya yang pertama, 1. Jika bilangan bulat negatif dikurang dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Diingat ya. Contoh. Adalah sebagai berikut. Negatif 1 kurang 2. 2 ini adalah bilangan bulat positif. Ya. Tapi dia diapain? Dikurangin. Ya, operasionalnya kurang. Sama dengan negatif 3. Karena seperti yang kemarin kita pelajari, salah satu rumusannya adalah posisi seperti ini itu sama halnya dengan negatif 1 tambah negatif 2 sama dengan negatif 3. Sudah punya hutang 1, punya hutang lagi atau nambah, maka hutangnya bukannya berkurang malah bertambah, ya, negatif 3. Seperti itu konsepnya. Jelas ya? Ya, lanjut. Garis bilangannya bagaimana tadi? Garis bilangannya adalah sebagai berikut. Kita buat dulu garis bilangannya, ya, secara horizontal. Terus kita taruh 0 di tengah-tengah. 0 di tengah-tengah. Kita bikin, karena hasilnya adalah negatif 3, maka kita bikin ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri 0 adalah negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Jelas ya? Terus kita lihat ini. Ini kan negatif 1. Berarti dari titik awal ini, dari titik awal ya, yang hadapnya ke kanan, itu lihat tandanya. Lihat tandanya, karena dia negatif berarti dari ngadep ke kanan dia mundur 1 langkah ke negatif 1. Jelas? Terus di sini tanda kurang. Karena dia operasionalnya ini adalah tanda kurang, maka dari ngadep ke kanan itu balik arah. Dari ngadep ke kanan dia balik arah ke kiri, nih tanda panahnya ya. Nah, dia kan berhenti pertama kali nih, berhenti pertama, balik arah ke kiri. Terus ini angka 2 ini adalah angka yang bisa dibilang positif. Nah, ingat tadi dikurang dengan bilangan bulat positif. Nah, ini kan berarti positif ya kan logikanya. Nah, positif, maka udah balik arah ke kiri, dia dari negatif 1 dia harus maju sebanyak 2 langkah. 1, 2. Berhenti di mana? Di berhenti yang terakhir adalah berhenti yang terakhir di negatif 3. Jawabannya adalah negatif 3. Jelas ya garis bilangannya? Terus konsep yang kedua, jika bilangan bulat positif, ya, jika bilangan bulat positif dikurang dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Jelas? Itu harus dipahami dulu. Oke. Contoh adalah seperti ini. 2 kurang dalam kurung negatif 2 sama dengan 4. Karena 2 tambah 2 sama dengan 4. Masih ingat kan operasi hitung yang pertemuan pertama kita? Ya, yuk kita lihat lagi. Nah, negatif di sini kan kurang, di sini tanda negatif berarti kurang ya
negatif kali negatif. Yang dihitung adalah tandanya, bukan angkanya. Yang dihitung adalah tandanya dulu. Ini harus paham konsepnya. Tandanya negatif kali negatif adalah positif, maka kita pindahkan positif ini ke sebelah sini, maka hasilnya adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. Bagaimana garis bilangannya? Garis bilangannya adalah sebagai berikut ya. Nah, ini garis bilangannya nih ya. Kita buat dulu garis bilangannya sama seperti tadi. Kita taruh 0 tengah, 1, 2, 3, 4 karena hasilnya adalah positif ya. Karena hasilnya adalah positif. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama adalah 2. Dari titik awal ngadepnya ke kanan, berarti dia maju ke kanan 2 langkah. 1, 2. Berhenti pertama kali di angka 2 ya, di angka 2. Nah, terus dikurang berarti yang tadinya ngadapnya ke kanan dia balik arah, menghadapnya balik arah ke kiri. Jelas ya? Kemudian kita dari sudah balik arah, kita lihat tanda negatif. Tanda negatif berarti artinya mundur, langkahnya mundur 1 ya, 1, 2. Berhenti di mana? Di 4. Berhenti di 4, yaitu berhenti yang terakhir, berhenti yang terakhir ya. Jadi jawabannya sama ya, 4 ya. Oke, jelas ya. Itu tadi konsep ke-1 dan konsep kedua. Sekarang adalah konsep ketiga. Konsep ketiga, jika bilangan bulat negatif dikurang bilangan bulat negatif, berarti sama-sama negatif ya, maka hasilnya tergantung pada bilangan mana yang angkanya lebih besar. Paham ya ini ya? Ini udah pernah juga di pertemuan pertama. Contoh, negatif 4 kurang dalam kurung negatif 3 sama dengan negatif 4 tambah 3 sama dengan negatif 1. Jelas ya? Dari mana ini positifnya? Ya, tadi di atas tadi udah. Terus yang kedua, negatif 5 kurang dalam kurung negatif 8 sama dengan negatif 5 tambah 8 sama dengan 3. Ya, ini sama halnya dengan kalau misalnya kita buat perhitungan itu kayak 8 kurang 5 sama dengan 3. Nah, jelas ya? Tadi diingat, tergantung pada bilangan mana yang angkanya lebih besar. Yang atas tadi negatif 1 karena negatif 4-nya lebih besar daripada positif. Yang kedua positif 3 karena angka 8-nya lebih besar daripada negatif 5. Bisa kan buat garis bilangan sendiri? Pintar semuanya. Nah, itu tadi 3 konsep pengurangan bilangan negatif. Sekarang kita balik ya. Kita buat dulu contoh garis bilangan. Contoh garis bilangan adalah seperti ini. Paling kiri itu negatif 8 paling kecil. Terus paling kanan itu adalah positif 8, berarti yang paling besar ya. Nah, sekarang kita buatnya seperti ini. Yuk perhatikan. Dari titik awal itu adalah 0, ngadepnya ke kanan. Kita mundur dulu ke negatif 4, berarti kita lihat berhenti pertama 1, 2, 3, 4. Berhenti pertama ada di negatif 4 ya. Nah, dari posisi ke sana, terus dia dari posisinya yang hadap ke kanan, dia balik arah ke kiri. Lihat bawahnya.
dari balik arah ke kiri, berarti dia mundur. Mundur sebanyak berapa angka ya? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, berarti berhentinya di angka 4 positif. Lihat, yang kedua berhenti kedua atau terakhir. Pertanyaannya adalah kalimat matematikanya bagaimana? Coba, ada yang bisa jawab? Bagus, pintar semuanya. Kalimat matematikanya adalah seperti ini. Ya, nah, kelihatan kan? Kalimat matematikanya adalah seperti ini. Jawabnya, pertama tadi kan di negatif 4. Pertama dia berhenti di negatif 4, ya kan? Berhenti pertama. Terus, dia habis itu, dia ngadepnya itu kan dari ngadep titik awal ke kanan, dia balik arah. Terus dia setelah balik arah mundur sebanyak berapa tadi? 8. Mundur sebanyak 8. Berarti dia operasional kurang, mundur tanda negatif sebanyak 8. Bisa ditulis seperti ini ya. Ini kalimat matematikanya, panjangnya seperti ini. Lalu persamaannya adalah begini, negatif 4 tambah 8 sama dengan 4, tergantung mana angkanya yang lebih besar. Tadi konsep ketiga berarti kan. Berarti tanda kurang dikali negatif, tanda kurang dikali negatif, hasilnya adalah operasional tambah. Operasional tambah ini menjadi menjadi di tengah-tengah seperti ini. Maka hasilnya adalah positif 4. Jadi kalau kita buat garis bilangan dulu, kita tentukan dulu dari 0 ke titik mana dulu berhenti pertama. Lalu kita lihat dia maju atau mundur, posisi menghadap kanan atau ke kiri, atau dia balik arah, harus dipahami. Lalu lihat berhenti terakhir. Maka jawabannya adalah berhenti di terakhir. Maka konsep perhitungan matematikanya adalah kita buat seperti ini. Oke? Jelas ya? Jelas? Pinter semuanya. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan japri ke Bapak Muslimin. Nomornya udah megang semua kan? Nah, sekarang kita latihan. Latihannya ada 4. Latihannya ada 4. Ya, biar kalian makin paham dan makin pinter semua. Nomor 1. 8 kurang 12 sama dengan titik-titik. Langsung dijawab tanpa garis bilangan. Ya, itu nomor 1. Nomor 2. Negatif 4 dikurang 8 sama dengan titik-titik. Yang ini nomor 2 pakai garis bilangan. Nomor 3. Positif 6 kurang dalam kurung negatif 9 sama dengan titik-titik pakai garis bilangan. Jelas? Nomor 4 terakhir, negatif 20 kurang dalam kurung negatif 20 sama dengan titik-titik tanpa garis bilangan. Jelas ya? Yang tanpa garis bilangan nomor 1 dan 4 itu langsung jawab. Kalau nomor 2 dan 3 pakai garis bilangan ya. Nomor 2 dan 3 itu kalian buat garis bilangannya, jangan langsung. Nanti bisa Bapak anggap nilainya kurang. Ya, harus ada caranya. Kerjakan di buku matematika dan hasilnya difoto. Japri gurumu ya. Dan Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.